Dalam rangka perayaan Natal, Polres Pemalang melaksanakan sterilisasi ke sejumlah gereja di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Menjelang perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, Karo Ops Polda Maluku Utara bersama Kabid Propam dan Kabid Humas Polda Malut melaksanakan pengecekan terhadap sejumlah pos terpadu dan pos pengamanan. Dalam rangka perayaan ibadah Natal 2024, Kapolda Sulteng mengunjungi panti asuhan dan Warakawuri Purnawirawan Polri di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir edisi Hari Raya Natal, Rabu 25 Desember 2024. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Pripta Faisal Rido, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Di informasi pertama, pemirsa, dalam rangka perayaan Natal, Polres Pemalang melaksanakan sterilisasi ke sejumlah gereja di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah untuk memberikan rasa aman bagi umat Nasrani yang akan melaksanakan ibadah Natal. Kapolres Pemalang AKBP Eko Sunario mengatakan sterilisasi dilakukan dengan mengerahkan anjing pelacak unit K9 serta menggunakan alat metal detektor dan mirror detektor. Tim melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, mulai dari luar gereja sampai ke area ibadah dan ruang ganti. Kapolres Pemalang mengatakan Polres Pemalang telah melaksanakan sterilisasi di sejumlah gereja besar dengan jumlah jemaat mencapai ratusan hingga ribuan orang. Melalui kegiatan sterilisasi, Kapolres Pemalang berharap umat Nasrani dapat melaksanakan ibadah dengan tenang dan hikmat. Selain melaksanakan sterilisasi, pihak kepolisian juga menempatkan personel untuk mengamankan setiap pelaksanaan ibadah Natal di gereja-gereja. Pada kesempatan itu, Pastor Paroki Gereja Santo Lukas Pemalang Ignatius Suwarto menyampaikan ucapan terima kasih pada Polres Pemalang yang telah melaksanakan sterilisasi dan pengamanan di gereja-gereja Kabupaten Pemalang. Kami dari Satsamapta melaksanakan sterilisasi terbatas untuk menjaga kenyamanan, ketertiban, dan kelancaran untuk misa besok tanggal 25, dan setelah sterilisasi ini akan kami jaga 24 jam sampai misa selesai. Sesuai perintah Kapolda lewat Bapak Kapolres Pemalang untuk membuat saudara-saudara kita nyaman dalam beribadah. Jelang perayaan Natal, Polri menyiagakan personelnya untuk mengamankan tempat ibadah. Hal ini diapresiasi oleh pendeta dan jemaat gereja. Saya Pendeta Edward Tureai dari GKP Lembang mengucapkan terima kasih untuk dukungan keamanan yang diberikan oleh Polres Cimahi. Setiap dukungan yang baik akan membuat kami merasa tenang dalam beribadah. Harapannya semoga tahun ini seluruh perayaan Natal dimanapun berjalan dengan baik atas dukungan yang diberikan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Terima kasih untuk semua yang sudah diberikan. Mangga. Selamat Natal untuk kita semua. Selamat Natal dari kami, Gereja Huria Kristen Batak Protestan HKBP yang ada di Kabupaten Kuningan. Kami sekalian mau mengucap syukur dan mengucapkan terima kasih banyak, terkhusus kepada Kepolisian Republik Indonesia, juga khususnya kepada Polres Kuningan yang tak kenal lelah untuk menjaga keamanan dan kedamaian sehingga bisa berlangsungnya Natal bagi umat Kristiani yang ada di tempat ini. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih banyak Ibu, selamat Natal dari kami. Terima kasih.
Ya, kami Jemaat GKI Indramayu Jalan Cimanuk ya, mengucapkan terima kasih banyak dan sebesar-besarnya kepada pihak Polri yang telah ikut turut serta mengamankan perayaan ibadah Natal dan Tahun Baru kami. Ya, semoga kedepannya pihak Polri semakin bersinergi dalam hal pengamanan NKRI. Merdeka! Sementara itu, Uskup Agung Indonesia Ignatius Kardinal Suharyo memberikan apresiasi kepada TNI Polri yang telah mengamankan rangkaian Misa Natal tahun 2024 dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sebagai warga negara dengan peran yang berbeda-beda untuk membangun Indonesia yang semakin baik, menyongsong masa depan yang semakin damai dan sejahtera. Terima kasih sekali lagi setulus-tulusnya Bapak-Bapak dari pemerintah pusat, TNI maupun Polri maupun dari pemerintah daerah, tokoh-tokoh agama yang tadi terselip-selip hadir juga di tengah-tengah kita. Karena ramainya adik-adik wartawan ini sehingga mereka terselip-selip kemana-mana. Tetapi hadir di tengah-tengah kami ini tokoh-tokoh dari berbagai macam agama. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Polres Kebumen melaksanakan kegiatan pengecekan senjata api dan amunisi kepada seluruh personil pemegang senjata api inventaris. Kegiatan ini dipimpin oleh Wakapolres Kebumen Kompol Muhammad Nurkholis, mewakili Kapolres Kebumen AKBP Reki. Pengecekan tersebut turut didampingi oleh Sipropam Polres Kebumen, Siwas Polres Kebumen, dan Paklok Polres Kebumen. Proses pengecekan dimulai dengan mengapelkan seluruh personil pemegang senjata api dalam apel di Gedung Tribrata Mapolres Kebumen. Dalam apel tersebut, Kompol Muhammad Nurkholis menegaskan pentingnya menjaga kondisi senjata dan mematuhi standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. Setelah apel, di setiap senjata diperiksa secara mendetail, mulai dari kebersihan, kelayakan amunisi, hingga kelengkapan administrasi. Hal ini dilakukan untuk memastikan senjata dalam kondisi siap pakai dan sesuai dengan prosedur keamanan. Selain itu, pemeriksaan bertujuan untuk menghindari adanya kelalaian atau penyimpangan dalam penggunaan senjata api inventaris. Pengecekan senjata api merupakan agenda rutin Polres Kebumen yang dilakukan secara berkala. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui kondisi senjata api, baik amunisi maupun kelengkapan administrasinya, agar selalu terjaga dengan baik. Selain memeriksa senjata api yang telah dipegang personel, pengecekan juga dilakukan terhadap seluruh senjata api yang berada di gudang Satsamapta Polres Kebumen dan gudang bagian logistik Polres Kebumen. Langkah ini juga diharapkan dapat memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada masyarakat terhadap kinerja kepolisian. Pagi ini, Polres Kebumen melaksanakan kegiatan pemeriksaan senjata api secara rutin yang diinventariskan kepada anggota. Kami bersama Propam, Logistik, jadi setiap rutin seminggu, dalam sebulan kita mengadakan pemeriksaan senjata api digunakan. Kita juga mengadakan pengarahan terkait dengan SOP penggunaan senjata api yang dipegang pada personel anggota Polres Kebumen. Untuk pengecekannya terutama yaitu kita cek adalah terkait dengan efektivitas penggunaan senjata, artinya situ ada senjata harus bersih, peluru yang digunakan, serta kelengkapan administrasinya. Sampai saat ini alhamdulillah yang kami cek terhadap proses menggunakan senjata api yang digunakan oleh Polres Kebumen semuanya baik-baik saja, artinya kebersihan juga bersih, peluru-peluru selama ini masih lengkap juga, belum digunakan, artinya terkait dengan sebuah penindakan alhamdulillah Polres Kebumen belum mengadakan penindakan terkait dengan penggunaan senjata api. Kita rutin melaksanakan kegiatan pemeriksaan senjata api, bukan hanya khusus terkait dengan pengamanan Nataru, tapi kita rutin laksanakan, apalagi saat ini terkait juga Nataru, kita juga lebih pengawasan melekat terkait penggunaan senjata api. Untuk pengecekan kita berlakukan sama, artinya tingkat Polres, penjagaan, baik itu penjagaan mako, penjagaan di objek-objek vital, dan di penjagaan Polsek. Sebuah insiden keributan yang berujung pada kematian terjadi di Jalan Kebun Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Peristiwa diawali terjadinya perselisihan antara warga sekitar dengan pekerja proyek pembersihan lahan yang sudah bekerja di lokasi selama kurang lebih 3 bulan lalu. Dalam rangka cipta kondisi aman dan damai, Kapolsek Metro Tanah Abang AKBP Aditya SP Sembiring menyampaikan telah menangkap 3 orang pelaku dan masih memburu 2 lainnya
yang diduga terlibat dalam insiden tersebut. Konflik dimulai saat Ketua RT 05 RW 01 AH melaporkan keluhan warga kepada pekerja proyek terkait aktivitas kerja yang mengganggu hingga larut malam. Diskusi tersebut memanas hingga muncul perkataan yang dianggap mengancam, yang kemudian dilaporkan kepada Ketua RW 1, yang kemudian menginisiasi mediasi bersama para Ketua RW lainnya. Mediasi berlangsung damai, tetapi 2 hari setelahnya sekelompok warga menyerang para pekerja di lokasi proyek. Akibatnya seorang operator eskavator berinisial AS 71 tahun tewas, penuh luka dalam perjalanan ke rumah sakit. Dari penyelidikan, 3 pelaku berhasil diamankan Polsek Metro Tanah Abang, AC, HT, dan ZH. 2 pelaku lainnya yaitu IP dan 1 orang lainnya masih dalam pengejaran. Di situ terjadi mediasi antara saudara Aceh ini melakukan penyerangan ke arah pekerja dan penjaga lahan dengan membawa pedang sisir. Kemudian saudara HT ini melakukan penyerangan ke arah pekerja dan penjaga lahan dengan membawa samurai. Kemudian saudara ZH ini memiting korban almarhum saudara AS. Kemudian yang kami duga sebagai pelaku yang menyebabkan korban meninggal dunia yaitu saudara IP, ini yang kami duga melakukan tindakan kekerasan terhadap korban sehingga korban ini meninggal dunia. Ini yang sedang kami kejar. Dalam rangka cipta kondisi aman dan damai, Polres Lebong, Bengkulu melaksanakan kegiatan konferensi pers pengungkapan kasus tindak pidana di wilayah hukum Polres Lebong, serta capaian operasi Pekat Nala Polres Lebong tahun 2024. Dan berikut laporan Bribda Suci Aprilia Putri, reporter Pitumas Polres Lebong. Pemirsa, pada hari ini Polres Lebong melaksanakan kegiatan konferensi pers. Dalam kegiatan konferensi pers ini, Polres Lebong berhasil mengungkap kasus pembunuhan, judi togel, curanmor, dan capaian hasil Ops Pekat Nala tahun 2024. Polres Lebong Bengkulu melaksanakan kegiatan konferensi pers yang dipimpin langsung oleh Wakapolres Lebong Kompol Mulyadi. Dalam konferensi pers, Polres Lebong memaparkan keberhasilannya dalam mengungkap kasus tindak pidana di wilayah hukum Polres Lebong. Di antaranya pengungkapan kasus pembunuhan, pencurian sepeda motor, perjudian togel, serta konferensi pers capaian operasi Pekat Nala Polres Lebong tahun 2024. Sejumlah tersangka dan barang bukti yang berhasil diamankan Polres Lebong juga dihadirkan dalam konferensi pers, yang diantaranya barang bukti kasus pembunuhan yang terjadi di wilayah Lebong Selatan, sepeda motor hasil pencurian, senjata tajam, miras, dan barang bukti lainnya. Wakapolres Lebong Kompol Mulyadi menyampaikan pihaknya akan selalu berperan aktif dalam menjaga keamanan di wilayah hukum Kabupaten Lebong, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru 2025, sehingga perayaan Natal dan Tahun Baru dapat berjalan aman dan nyaman. Demikian informasi yang dapat saya laporkan dari Polres Lebong Polda Bengkulu. Saya Bribda Suci Aprilia Putri melaporkan untuk Polri TV. Satlantas Polres Kepulauan Meranti Polda Riau melakukan penindakan terhadap knalpot bising dalam rangka Opsilin Lancang Kuning 2024, perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Giat penertiban tersebut dilakukan dengan cara patroli untuk mengantisipasi adanya kendaraan jenis sepeda motor yang menggunakan knalpot bising. Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Kurnia Setiawan melalui Kasat Lantas AKP Fajri Sentosa mengatakan kegiatan patroli ini juga bertujuan untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas terutama di kota Selat Panjang. Operasi ini dilaksanakan sebagai upaya mengantisipasi pemakaian knalpot bising yang mengganggu keamanan masyarakat yang melaksanakan kegiatan ibadah Natal dan Tahun Baru. Sehingga dengan kegiatan ini masyarakat dapat melaksanakan kegiatan ibadah dengan nyaman. Selain itu, belasan personel juga disiagakan di seputaran kota Selat Panjang untuk antisipasi balap liar, mulai dari Jalan Pramuka, Tuku Umar, Imam Bonjol, Diponegoro, Dorak hingga Jalan Kesehatan. Pengguna jalan dihimbau agar menggunakan kelengkapan kendaraan yang standar, seperti knalpot dan lainnya. Masyarakat juga hendaknya berkendara dengan berhati-hati dan selalu patuh akan peraturan lalu lintas, seperti memakai helm SNI,
bagi roda 2 dan menggunakan safety belt bagi kendaraan roda 4. Dari hasil giat itu, pihaknya berhasil mengamankan sebanyak 27 unit sepeda motor yang menggunakan knalpot bising dari pengendara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam khusus. Saya Kasatlantas Polres Kepulauan Meranti, AKP Fadil Sentuhan Saroha, melaporkan bahwa kami sudah melaksanakan penindakan knalpot brong. Sampai sekarang operasi lilin hari keempat sudah terjaring lebih kurang 27 kendaraan bermotor yang notabene-nya memakai knalpot brong semua. Ini merupakan perintah dari Pak Kapolri melalui Kakor Lantas melalui Kapolda Riau dan melalui Pak Dirlantas. Ini juga merupakan sasaran prioritas operasi lilin Kancah Kuning tahun 2024. Di mana sasaran kami adalah melaksanakan penertiban balap liar, dan di sanalah kami menemukan kendaraan yang dipakai untuk balap liar, kendaraan yang memakai knalpot brong. Tapi kita lihat nanti untuk kendaraannya dari ujung sana sampai ke belakang. Demikian, terima kasih kami laporkan dari Selat Panjang, Kabupaten Meranti. Salam. Menjelang perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, Karo-Ops Polda Maluku Utara bersama Kabid Propam dan Kabid Humas Polda Malut melaksanakan pengecekan terhadap sejumlah pos terpadu dan pos pengamanan. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.